Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Abutuskina dari Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan, Program Studi Sarjana Terapan, nomor NIM P1337430222073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam agama Islam, mengenai cara prinsip dasar mengasuh anak dalam Islam. Jadi, sebagai Muslim, niat dan tujuan orang tua untuk membesarkan anak harusnya membuatnya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, dan akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa hal yang harus diamalkan atau beberapa hal prinsip-prinsip yang digunakan untuk pengasuhan anak dalam Islam. Sebagai Muslim, anak-anak adalah amanah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak memiliki karakter yang pekerja keras, produktif, yang paling penting, individu-individu itu takut kepada Tuhan yang akan menjadi aset bagi umat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang pria meninggal, tidak hanya dihentikan dirinya kecuali 3 hal, yaitu sedekah, abadi atau amal, pengetahuan dengan manfaat yang diperoleh, dan seorang anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Sunan Nabi Daud. Untuk mencapai tujuan itu, berikut ada beberapa prinsip pengasuhan anak dalam Islam, seperti dikutip dalam suatu blogspot. Yang pertama, orang tua itu adalah panutan. Prinsip dasar mengasuh anak dalam Islam yang pertama adalah orang tua adalah panutan. Anak-anak masih dalam proses belajar tentang hal-hal yang benar, yang salah, dan adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajar bagaimana anak melakukan sesuatu, memilih lingkungannya, atau memutuskan tipe orang seperti apa yang akan menjadi teman seorang anak. Jadi, lingkungan anak dan bagaimana karakter anak itu sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua mendidik. Jika anak sebelumnya diajarkan apa yang benar dan perilaku yang baik, maka dia akan memiliki pedoman untuk bertindak lambat dan tidak terus bertanya-tanya dan bingung. Cara efektif untuk mengajarkan hal tersebut kepada anak adalah melalui pendidikan karakter atau pendidikan yang teladan. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Nabi SAW biasa bangun kemudian berwudu dengan wudu yang ringan dari kendi yang digantung. Setelah itu dia sholat. Aku berwudu seperti wudu Nabi. Jadi apa yang perilaku orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan anak. Yang kedua adalah memberikan anak tanggung jawab. Tanggung jawab bisa dikenalkan kepada anak sejak dini. Ini akan mengajarkannya jika untuk lebih mandiri, dapat diandalkan, dan juga produktif. Itu juga akan membuatnya merasa memiliki peran dalam keluarga dan peran dalam masyarakat, sehingga menambah kepercayaan pada dirinya. Jadi anak-anak yang diberi tanggung jawab oleh orang tua itu akan merasa dirinya itu lebih percaya diri pada saat tampil di depan orang banyak atau hal yang umum. Allah berfirman, tiada dan oleh bulan, dan pada malam itu ketika menarik, dan oleh fajar ketika itu cerah. Sesungguhnya itu hanyalah salah satu bencana terbesar peringatan bagi umat manusia kepada siapapun di antara kamu yang memilih untuk maju dengan melakukan perbuatan yang benar atau tetap tertinggal dengan melakukan dosa. Setiap orang diperlihatkan atau bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Quran Surat Al-Mudathir ayat 32-38. Jadi untuk para orang tua, kita bisa memberikan tanggung jawab sederhana seperti meminta membawakan piring kotor, atau membereskan mainannya, atau kita bisa meminta kepada anak remaja untuk membantu masakan atau membersihkan rumah. Ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap kondisi rumah yang rapi. Untuk prinsip dasar yang terakhir adalah mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Jadi pada anak-anak terlebih pada usia remaja, kita harus mencari waktu untuk bagaimana cara
memberi pengarahan kepada anak remaja karena anak remaja cenderung sulit untuk diberikan pengarahan karena mereka sedang masih jati dirinya. Rasulullah SAW sangat memperhatikan waktu dan tempat untuk membangun pola pikir anak dan menumbuhkan akhlak yang baik. Pertama, dalam perjalanan. Secara psikologis, anak dalam perjalanan biasanya menerima nasihat dan pengarahan karena dalam kondisi gembira dan didukung oleh suasana nyaman. Sehingga anak siap menerima pengarahan saat dalam perjalanan. Kedua, waktu makan. Karena terkadang anak berperilaku tidak sopan. Disinilah pentingnya orang tua untuk mendampingi dan mengarahkan anak untuk berbuat santun. Ibu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Umar bin Abu Salamah, ia berkata, aku masih anak-anak ketika berada dalam pengawasan Rasulullah SAW. Tanganku bergerak ke sana kemari di atas nampan makanan. Rasulullah SAW bersabda, hai anak kecil, begitulah cara makanku. Ketiga, waktu anak sakit. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang anak Yahudi pernah dicengkok oleh Rasulullah. Nabi duduk di dekat kepalanya dan bersabda kepadanya, masuklah Islam kamu. Anak itu melihat ke arah bapaknya yang saat itu di sana, dan si bapak berkata, turutilah Abu Qasim. Maka dia pun masuk Islam. Uh, dari penjelasan saya tersebut, adalah beberapa prinsip-prinsip dasar mengenai pengasuhan anak secara syariat agama Islam. Tentu saja saat mengasuh anak dalam Islam pun selalu melibatkan peran sentral orang tua, namun jangan sampai kita mengabaikan prinsip dasarnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.